Om Swastiastu, saya Ana Wildadiana, saya dari TK Negeri 04 Saraswati, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pada saat ini saya sedang mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah BCKS Kabupaten Bualemo Angkatan 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan melakukan analisis 9 langkah pengambilan dan pengajuan keputusan yang terdapat pada modul 3 kasus 4. Adapun isi kasus 4 yaitu di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas tiket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap ini adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Adapun analisis 9 langkah pengambilan keputusan yang terdapat pada kasus 4 di atas adalah: langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Nilai-nilai yang saling bertentangan pada kasus 4 di atas adalah nilai kejujuran dan nilai kesetiaan atau persahabatan. Rara tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang terlibat adalah Rara, Nina, Bu Sri, dan Tari. Rara adalah pelaku yang menemukan dan mengambil dompet. Nina adalah korban yang kehilangan dompet. Bu Sri adalah guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan. Sementara Tari adalah saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan menghadapi dilema. Langkah ketiga, fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 di atas? Fakta yang relevan adalah dompet berisi uang ditemukan Rara. Rara mengambil dompet dan menyimpannya. Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Tari melihat Rara mengambil dompet dan Rara serta Tari adalah sahabat dekat. Fakta-fakta ini relevan karena menjadi dasar konflik dilema etika yang dihadapi Tari. Adapun langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Pengujian benar atau salah dapat dilakukan dengan pendekatan kepatuhan terhadap peraturan sekolah dan nilai moral umum. Yang pertama, mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah salah atau mencuri. Kemudian yang kedua, melaporkan tindakan salah adalah benar atau kejujuran. Yang ketiga, menyembunyikan kesalahan teman bisa dianggap salah satu sudut pandang moral. Kemudian langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Paradigma yang mungkin muncul adalah keadilan lawan kasih sayang atau justice versus mercy. Yang pertama, keadilan, menegakkan aturan dan kejujuran
dengan melaporkan perbuatan salah Rara. Kemudian kasih sayang memilih untuk tidak dilaporkan Rara demi menjaga hubungan persahabatan mereka. Langkah yang keenam adalah prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Prinsip resolusi yang dapat diterapkan adalah prinsip berpikir berbasis aturan atau rule-based thinking. Yang pertama, berbasis aturan. Tari harus melaporkan Rara karena mencuri adalah salah, tanpa memandang hubungan pertemanan. Yang kedua, berbasis hasil. Tari bisa mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan. Melaporkan Rara akan merusak hubungan, sementara tidak melaporkan akan melanggengkan ketidakjujuran. Langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Opsi lain yang bisa dilakukan adalah Tari berbicara langsung dengan Rara secara pribadi dan persuasif. Tari bisa mencoba meyakinkan Rara untuk mengembalikan dompet Nina secara diam-diam atau mengaku kepada Bu Sri. Ini memberikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya sendiri sambil tetap menjaga privasi dan hubungan persahabatan mereka. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang diambil sesuai dengan analisis kasus 4? Berdasarkan analisis, keputusan terbaik adalah Tari berbicara dengan secara pribadi untuk menjaga martabat Rara, namun tetap memastikan dompet dikembalikan. Menegakkan nilai kejujuran dan keadilan bagi Nina. Kemudian langkah yang ke-9, pelajaran apa yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Pelajaran yang didapat adalah bahwa kejujuran dan keadilan lebih utama daripada loyalitas buta. Dan masalah etika seringkali membutuhkan pendekatan bijak yang menyeimbangkan berbagai nilai tanpa merusak hubungan secara permanen. Demikianlah analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.